Halo semuanya, kenalin gue Ilham, salah satu anggota dari kelompok 4 kelas MPK-TQ. Hari ini, gue beserta kelompok gue bakal ngejelasin tentang pengertian korupsi, definisi korupsi, contoh-contoh korupsi, dan segala hal yang berkaitan dengan korupsi. Nah, pertama-tama gue bakal ngejelasin tentang definisi dari korupsi dulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Nah, kemudian World Bank sendiri ngasih definisi korupsi di tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, dari sini definisi World Bank ini nantinya bakal ngebentuk definisi universal buat korupsi sendiri, yang kemudian menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang undang-undang yang bakal dibahas sama temen gue Intan. Halo, gue Intan. Gue akan ngejelasin tentang pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 kelompok pidana korupsi, yaitu suap menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Hai semua, gue Dinar. Tadi kan udah jelasin tentang contoh korupsi. Nah, sekarang gue akan menjelaskan tentang regulasi atau undang-undang dasar yang berkaitan dengan korupsi. Nah, kalian tahu nggak sih, di Indonesia ini memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan juga landasan dalam pencegahan dan penindakan. Beberapa dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diantaranya adalah pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Halo, gue Fatih dan di sini gue akan ngejelasin 3 strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu strategi preventif. Strategi preventif ini dilakukan sebelum terjadinya kasus korupsi dengan memperbaiki kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua itu ada strategi detektif. Strategi detektif ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus korupsi secara cepat dan tanggap. Dan yang terakhir, strategi represif. Ini merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan korupsi. Halo, kenalin gue Dila. Selanjutnya gue akan membahas terkait langkah strategis apa yang diambil oleh Kementerian Nasional terkait praktik korupsi. Nah, yang pertama itu memastikan sasaran penyaluran bantuan sosial itu dengan tepat dengan cara melakukan sinkronisasi data melalui NIK yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri. Nah, selanjutnya itu yang kedua, memperbaiki mekanisme seluruh program bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar prosesnya dapat berjalan dengan sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kepada penerima manfaat dan menjadi alat kontrol. Halo, gue Faizin. Di sini gue bakal ngejelasin tentang kesimpulan. Korupsi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa atau yang bisa disebut extraordinary crime yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari, perkembangan korupsi di dunia, khususnya di Indonesia, bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum. Contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan itu sendiri. Segitu saja kiranya presentasi di kelompok gua. Sekian. Korupsi itu tindakan penyelewengan dari seharusnya tugas yang dilakukan. Korupsi itu adalah mengambil yang bukan haknya. Menurut kita, korupsi kayak penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut gue korupsi itu menggunakan hak atau fasilitas yang harusnya itu diperuntukkan kepada orang lain tapi digunakan untuk keperluan pribadi. Kalau menurut gue pribadi, singkatnya korupsi itu penyalahgunaan tentang apapun itu jabatan, kekuasaan, harta atau apapun itu untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri kalau menurut gue. Kalau menurut gue simpel aja, 2 kata, perbuatan menyimpang. Dah. Kalau itu jujur gue juga nggak pernah kayak at least ngomong lah, soalnya kan bukan uang kita, pasti izin dulu orang tua atau teman.
Kayaknya sih nggak pernah ya, tapi paling kalau pertama dikasih uang buat beli apa, terus ada sisanya, terus gue pakai baru izinnya setelahnya gitu. Nah tapi karena gue tahu itu boleh, jadi sebenarnya nggak apa-apa, jadi harusnya nggak termasuk sebagai korupsi gitu. Kalau gue sendiri sih pernah ya, tapi bukan itu sih. Contoh simpelnya kayak ya gue suka masih telat masuk kelas ya, itu kan waktu ya berarti ya. Iya maaf kak, ya kayak gitu deh. Lo deh gimana? Gue juga sih, gue sebagai mahasiswa juga korupsi waktu. Gue masuk kelas telat mulu 15 menit, 20 menit gitu. Kayaknya sih lebih ke ini ya, kalau gua korupsi waktu ya. Kayak korupsi waktu harusnya segini jam segini gitu. Tapi gua malah lebih lama ngerjainnya gitu. Gue pernah sih kayak gitu, kasih duit buat beli apa, kembaliannya ya gue simpan, tapi kecil sih. Tapi kalau misalkan nominal gede pasti gue balikin, karena gue sadar kalau misal nominal gede itu korupsi, kalau misal nominal kecil itu bukan korupsi. Kan gitu kata orang yang pernah waktu itu capres, siapa pernah ngomong gitu, gue lupa juga. Kalau teman deket sih pasti kecewa ya gitu. Maksudnya lebih ke karena kita udah punya adab untuk tidak melakukan korupsi gitu ya di sekitar masyarakat, udah diajarin, itu pasti pertama gitu. Pasti kalau teman dekat kita aku saranin dulu gimana, maksudnya kenapa ngelakuin itu gitu ya. Kalau misalnya ada begitu, pasti pertama kecewa. Tapi yang kedua juga di sisi lain aku juga nggak bisa ngejudge kenapa, karena kita belum pernah di posisi itu gitu. Misalnya kita belum pernah ada di posisi dikasih amanat untuk menggunakan 1 miliar keperluan negara, itu kan kita nggak pernah ada di posisi itu gitu. Jadi paling lebih ke pengen tahu kenapa alasannya, terus diceritain kenapa, terus secara baik-baik dan seperti itu. Tergantung korupsinya sih. Kalau korupsi kayak kecil kayak gue tadi mah ya udah itu urusan dia masing-masing kan. Kalau misalnya korupsi itu kan urusan dia sama keluarganya. Kalau misalnya dia korupsi uang organisasi atau apa, barulah kita tegur. Tapi kalau misalnya itu ke ranah personal yang nggak ngerugiin gue mah, itu urusan dia sama keluarganya dan urusan dia sama Tuhan itu. Kalau gue enggak, kalau gue pasti gue ngomong langsung ke dia, tapi ya sifatnya informal lah. Gue nemuin sih ini. Tadi kan sekitar gue, dia juga telat sama kayak gue. Reaksi gue ya wah sama kayak gue gitu kan. Tapi maksud gue adalah ya gue dan dia ya sama-sama harus udah mulai ngurangin itu, dan bahkan harus ya ngilangin udah. Kalau gue sih kalau misalnya ada nemuin ya, gue sebenarnya tuh feeling guilty gitu loh, kayak ada dilema nih gue harus ngomong atau enggak kayak gitu. Cuman pasti gue melakukan apa yang terbaik menurut gue, jadi impactnya juga baik ke orang-orang lingkungan gue gitu. Kalau misalkan masih nggak merugikan banyak orang, ya udah biasa aja sih gitu. Ya kalau misalnya kayak ya udah buat dia atau kayak impactnya kecil dan kayak nggak banyak gitu, ini beda. Cuma kalau misalnya impactnya gede mungkin dan ada sistem whistleblowing yang benar bisa dilakukan. Kalau dari gue sendiri sih, semua tuh berawal dari diri sendiri ya. Apalagi kalau bisa nih ditanamin dari sejak kecil, apa yang kayak harus dibilangin dimulai disiplin, jujur, tepat waktu. Pokoknya hal-hal yang dibiasain tuh dari dini udah ditanamin gitu. Bener banget sih, gue juga setuju sih, kayak emang semuanya tuh bener dari kesadaran sih ya. Kalau misalnya diri lo udah sosialisasi di sini, tapi kayak dari sini nggak ada yang hati untuk tergerak melakukan hal baik tuh kayak percuma gitu. Jadi emang harus dari diri sendiri. Mungkin karena lingkungan kayak universitas gitu ya, ningkatin awareness dari impact korupsi itu sih. Jadi kayak ngasih tahu dampak buruk apa dari korupsi supaya kita nggak ngelakuin hal tersebut. Hilangkan. Norak. Kalau gue kotor. Lawan.